Disebutkan di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu taubat yang sesungguhnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya taubat itu dikatakan dia taubatan nasuha kalau terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Ini saya sebutkan secara makna ya, mungkin tidak berurut, kalaupun ada perubahan lafaz tapi maknanya sama insyaallah. Syarat yang pertama kata beliau adalah al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Orang bertaubat itu dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia harapkan adalah ampunan Allah. Itu namanya ikhlas. Dia tidak butuh pujian manusia, tidak butuh manusia katakan sudah bertaubat dia. Tidak perlu dia dikatakan oleh manusia kalau dia sudah bertaubat. Tidak perlu. Mau manusia mau bilang dia orang penzina, orang yang sudah bertaubat atau apapun manusia dia tidak butuhkan. Yang dia butuhkan adalah ampunan Allah ketika dia bertaubat. Ini ikhlas. Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, dia betul-betul menyesal telah melakukan dosa tersebut. Menyesal dengan sungguh-sungguh menyesal kenapa dia lakukan. Yang ketiga adalah dia bertekad dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Apapun kondisinya, bertekad tidak akan mengulanginya. Dia berusaha untuk tidak akan terjatuh lagi dalam dosa yang sama. Kemudian yang keempat adalah dia bertaubat dia mengganti amalan-amalan kejelekannya itu dengan amalan-amalan kebaikan. Jadi ketika dia sudah bertobat, dia sibukkan diri dengan amalan soleh. Dia menyibukkan diri dengan amalan-amalan soleh untuk supaya bisa menjadi mukaffiratun, menjadi kafarah bagi dosa-dosanya, penghapus dosa-dosa tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiati atau yudhibna sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan amalan-amalan kejelekan. Jadi dia ganti dengan amalan-amalan soleh. Dia sibuk dengan amalan soleh. Ya. Kemudian yang kelima adalah dia bertaubat sebelum pintu taubat ditutup. Dan pintu taubat itu ditutup kalau sudah datang pada seseorang salah satu dari dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika dia sudah berhadapan dengan syakaratul maut. Maka tidak diterima taubatnya dia. Nanti sudah berhadapan dengan syakaratul maut, baru dia bertaubat dan diterima taubatnya. Atau yang kedua adalah sudah datang hari kiamat. Matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya dan terbenam dari tempat terbitnya. Sudah terbit dari tempat terbenamnya. Maka taubat tidak diterima kalau kondisinya sudah seperti ini. Itu taubatan nasuha dari dosa-dosa secara umum. Dosa-dosa yang hanya hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa tersebut ada kaitannya dengan hak-hak hamba, maka kebanyakan dari ulama kita menambahkan satu syarat lagi, yaitu mengembalikan hak saudaranya tersebut, hak orang tersebut yang dia ambil. Kalau dia zalimi, dia pukul, dia harus meminta untuk dikisos, dipukul kembali. Kalau dia ambil barangnya orang, dikembalikan kembali dan seterusnya. Kalau dia pernah menipu, maka dia harus kembalikan barang hasil tipuannya tersebut. Dia ganti rugi atas kerugiannya orang nanti perbuatannya.
Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala secara umum dalam satu khutbah beliau yang sempat saya baca di salah satu situs. Barakallahu fikum. Demikian, semoga bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin.